heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, Assalamualaikum finding warahmatullahi something that I need, turning wabarakatuh. something cold Perkenalkan, around. If I hear nama you saya talking shit, don't get caught in it. Falestia I'll be Saya popping off, get mahasiswa your ass Sekolah dropping Tinggi out your Ilmu shit. Yeah, I Komputer promise Ambon, this, I got Program Studi promises. You ain't Sistem stopping this, Informasi cross my 2C. shit. You'll be knocked unconscious, bitch. That's the Video ini consequence. I merupakan got video this, I will penulisan not quit. saya And untuk I'm nilai on mid it, semester on kali it. ini. Single launch quick, and I'm Ada gone. beberapa It's just a topik matter of pembahasan time yang before akan I'm saya over the bahas climb. dalam And video moving ini. under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10s. I'm so stopping. It's not Tingkat kepercayaan masyarakat masih sangatlah rendah karena sering terjadi penipuan transaksi seperti melalui situs atau iklan jejaring sosial. Namun, tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar memiliki kredibilitas yang baik dan cukup tinggi karena mereka percaya bila membeli sesuatu pada situs tersebut, barang akan diantar walaupun terkadang sedikit terlambat untuk sampai ke tangan konsumen. Langkah pertama yaitu set strategi. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyusun strategi dengan berpegang pada prinsip bagaimana cara memudahkan konsumen untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Langkah yang kedua yaitu fokus on the end customer. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengkaji siapa sebenarnya konsumen langsung dari jasa atau produk yang ditawarkan. Langkah yang ketiga adalah redesigning customer focus business process, yaitu perancangan ulang. Dengan memulainya dari aktivitas terluar, yaitu yang menghubungkan perusahaan dengan konsumennya, dengan selalu beranggapan bahwa customer is a king. Langkah yang keempat yaitu wire company for profit. Setelah proses bisnis selesai dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan karakteristik berinteraksi di dunia maya, maka langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah yang kelima adalah foster customer loyalty. Tahap terakhir adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Karena hanya dengan loyalitas mereka sajalah maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Yang pertama, bisnis to bisnis. Model perusahaan ini menjual barang atau jasa terhadap perusahaan-perusahaan lain. Model ini menawarkan penjualan dan pembelian hanya dalam bentuk maya, tetapi oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Model ini tidak terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat diikuti. Yang kedua yaitu business to customer. Model perusahaan ini menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contohnya www.amazon.com. Perusahaan ini menjual buku yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta judul buku. Yang ketiga yaitu customer to customer, yaitu model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan lainnya. Contohnya www.ebay.com. Perusahaan ini menyelenggarakan pelelangan melalui internet. Melalui perusahaan ini, perorangan dapat membeli atau menjual kepada perorangan lainnya melalui internet. Yang keempat, customer to business, yaitu modal perorangan yang menjual barang atau jasa kepada suatu perusahaan. Contohnya www.prisceline.com, yang dimana konsumen menawarkan harga tertentu di mana ia menginginkan berbagai barang atau jasa termasuk tiket pesawat dan hotel.
Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan membuat mereka terlibat dengan bisnis. Yang kedua, meningkatkan basis pelanggan. Dengan menciptakan kehadiran online, kampanye pemasaran dapat menjangkau populasi-populasi yang tidak pernah bisa dijangkau melalui iklan lokal. Anda sekarang memiliki kesempatan untuk mengembangkan basis pelanggan hanya dengan menciptakan dan memelihara kehadiran online. Yang ketiga, visibilitas. Membiarkan pelanggan atau pengikut mengetahui apa yang bisnis lakukan. Karena ketika bisnis melakukan sesuatu hal yang besar, maka pelanggan atau pengikut akan membagi atau men-share hal tersebut kepada teman atau keluarga yang bahkan mungkin mereka akan tertarik dengan apa yang bisnis tawarkan. Yang keempat, konten. Media sosial memungkinkan Anda untuk mengiklankan tawaran khusus untuk pelanggan dan meningkatkan jangkauan promosi khusus. Anda juga dapat menggunakan konten online untuk membiarkan publik tahu lebih banyak tentang bisnis. Yang kelima, target. Anda memasang iklan di Facebook. Anda dapat memilih kriteria yang sangat spesifik. Field of Dreams, yaitu keyakinan para pendiri atau pengelola sebuah situs bahwa jika suatu bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya atau secara otomatis karena tertarik dengan produk atau servis yang ada. Inadequate architect. Tidak jarang, suatu model bisnis e-commerce yang berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas arsitektur teknologi informasi yang memadai. Cutting lipstick on a bulldog. Seringkali perusahaan mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun sistem front office atau SVO karena berhubungan langsung dengan pelanggan agar perusahaan terlihat bagus dan menarik di mata konsumen. Karena terlalu memfokuskan diri untuk SVO, terkadang perusahaan lupa membangun sistem administratifnya atau sistem back office-nya atau SBO. Islands of Verification. Konsep pengembangan situs berbasis objek. Selain memudahkan perancangan dan pengembangan sistem aplikasi untuk mengurangi dan menambah modul, sistem ini menimbulkan pula masalah tersendiri pada kemudian hari. Kebanyakan perancang situs lebih memilih pendekatan daripada melakukan perancangan untuk sistem konsep jarak pendek, menengah, dan panjang. Nitu, strategi ikut-ikutan terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar-dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakanginya. Atau membanjirnya perusahaan-perusahaan lokal untuk membuat situs portal tanpa mengetahui seluk-beluk atau aspek bisnis yang ditawarkan. One-time effort mentality, yaitu rasa kepuasan yang muncul setelah situsnya berhasil diluncurkan ke internet atau launching. Mereka cenderung menganggap remeh atau enteng proses setelah itu. Karena bagi mereka tidaklah lebih penting dari urusan operasional dan administratif biasa. Think too small, berpikir sederhana atau berpikir terlalu sempit dalam melakukan bisnis e-commerce. Hal ini dapat memudahkan perusahaan lainnya untuk memenangkan persaingan. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan yang saya bahas dalam video ini. Semoga pembahasan dari video ini mendapatkan hasil yang memuaskan dari dosen pengajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So stop and it's time to live my life. It's time to live